Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas IoT. Kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu pengantar Sistem Cerdas IoT. Dalam bagian 1, kita akan membahas mengenai konsep dasar Sistem Cerdas IoT. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai aturan-aturan kuliah, kemudian kita membahas sedikit mengenai pengertian sistem cerdas IoT, kemudian saya memperkenalkan bahwa ada beberapa contoh proyek-proyek sistem cerdas IoT yang dilakukan oleh kakak tingkat pada semester lalu. Nah, pada slide ini kita akan memperdalam lagi mengenai pengertian dari sistem cerdas IoT dan skopnya. Minggu lalu juga kita sudah menyinggung ini, di mana sistem cerdas IoT adalah gabungan dari sistem cerdas dan IoT, di mana sistem cerdas itu artinya pemanfaatan AI atau machine learning, kemudian IoT adalah Internet of Things yang juga kita sudah pelajari pada semester lalu, yaitu di mana benda-benda sehari-hari berinteraksi menggunakan internet. Jadi sistem cerdas IoT itu adalah bisa dibilang suatu IoT yang di dalamnya ada sejenis penerapan AI. Nah, apa itu contoh IoT yang tidak ada sistem cerdasnya dan apa itu IoT yang ada sistem cerdasnya? Ini juga kita sudah bahas di kelas. Intinya tidak semua IoT harus ada AI-nya. Bisa juga IoT itu tidak perlu AI. Seperti apa IoT ketika dia tidak perlu AI? Jadi AI itu biasanya digunakan ketika suatu sistem itu memiliki ketidakpastian. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh IoT yang tidak memerlukan AI. Ini menggambarkan smart lighting. Ketika ada orang ingin mematikan dan menyalakan lampu, bisa dibilang lampu nyala itu adalah 1 dan lampu mati adalah 0, bahwa tidak ada ketidakpastian di antara menyala dan mati. Maka menyalakan dan mematikan lampu itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak memerlukan kecerdasan atau sistem cerdas. Nah, yang di sebelah kanan ini menggambarkan orang yang sedang melakukan hand gesture untuk bermain game. Tapi hand gesture itu juga bisa untuk penyandang disabilitas untuk mengkonversi tangan menjadi bahasa. Nah, biasanya ada beberapa huruf yang mirip-mirip, misalnya V dengan Y. Nah, ketika ada ketidakpastian dalam membedakan antara V dan Y, disitulah diterapkan sistem cerdas untuk image processing dan segala macamnya. Itu adalah akhir dari video pertama. Dalam video ini kita membahas tentang definisi dari sistem cerdas IoT. Kita juga membahas contoh-contoh dari sistem yang tidak cerdas IoT dan sistem yang cerdas IoT. Di video berikutnya kita akan membahas komponen-komponen penting dalam sistem cerdas IoT. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.